Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha para sedulurku dimanapun berada. Kapan kira-kira uang itu berharga, sedulur? Dan tentu kita semua punya pengalaman pribadi, pengalaman di saat-saat sulit, dan pengalaman juga ketika kita memegang dalam jumlah uang besar. Dan kita kemudian dengan gaya hidup dan pola manajemen keuangan yang rapuh, bisa saja pada akhirnya kita berada pada kondisi terpuruk dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa uang kecil saja itu menjadi bernilai. Pola pikir kita terhadap uang dan menjadikan uang itu bernilai memang beberapa kondisi, sedulur. Yang pertama, bisa saja pada saat kita tidak punya pekerjaan lagi. Mungkin karena PHK, mungkin karena sudah pensiun, mungkin juga karena sebagai profesional tidak banyak order, tidak ada panggilan, sehingga membuat kita tidak punya yang disebut dengan pendapatan rutin. Sementara pengeluaran rutin itu khusus untuk keluarga wajib ada dan harus dipenuhi, sehingga akhirnya membuat kita pada tingkat tertentu apa yang telah menjadi tabungan itu habis dan kita pun belum punya pekerjaan dan kita sedang dalam keadaan galau karena memang uang di tangan maupun uang di bank itu sudah habis, saldo nol. Sementara setiap hari suka tidak suka, apalagi kalau kita punya keluarga, wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada. Sehingga pada akhirnya kita mencoba mempertaruhkan semangat dan juga kerja-kerja keras bagaimana supaya pada akhirnya kita masih bisa mendapatkan penghasilan rutin, apakah berupa upah atau mungkin ya sekedar pengganti tenaga kerja untuk bisa dibawa pulang. Dan ini artinya apa? Setiap nilai rupiah menjadi sangat kita hargai hanya demi kebutuhan itu sendiri. Kondisi rentan kedua uang itu menjadi bernilai atau berharga adalah ketika kita memang punya pekerjaan, ya mungkin level kita itu level dari di bawah tenaga kerja tetap atau borongan atau mungkin juga pekerjaan paruh waktu, tetapi pada dasarnya apa yang kita bawa ke rumah pendapatan ya take home pay itu tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang relatif setiap saat itu terus naik. Tabungan pun relatif sudah habis dan juga aset aktiva liquid yang bisa dijaminkan pun tidak punya, sehingga pada akhirnya kita berpikir keras bagaimana supaya masih ada ya supply uang untuk bisa menutupi kebutuhan yang ada, dan akhirnya kita mencoba berupaya kerja keras ya mencari-cari pekerjaan supaya hanya dapat pendapatan. Jadi dalam keadaan kerja kita mungkin akan lembur lagi untuk mencari pendapatan tambahan karena kuantitas kebutuhan dari waktu ke waktu terus bertambah, dan ini membuat kita dalam dilema karena lebih besar pasak daripada tiang, dan dari awal kita memang tidak membangun dana darurat. Kita tidak punya cadangan kas minimal 3-4 kali sebagai bagian dari risiko ketika kita pendapatan kita tidak mumpuni untuk menjawab tingkat kebutuhan yang semakin tinggi. Kondisi ketika uang menjadi bernilai atau sangat dibutuhkan ketika ada sebuah insiden atau ada kebutuhan besar, mungkin keluarga sakit, mungkin orang tua membutuhkan proses perawatan yang panjang, dan semua dana cadangan kita, tabungan kita telah habis, sementara uang di tangan semakin tipis, dan kita pun relatif tidak mempunyai aset yang bisa diagunkan untuk mendapatkan pinjaman baik dari sahabat maupun sumber pembiayaan yang lain, sehingga pada akhirnya kita menjadi semacam khawatir terhadap bagaimana hari esok. Banyak teman punya alasan untuk tidak membantu kita, dan pada akhirnya kita pun merasa harus kita atasi sendiri dengan segala cara. Kondisi rentan keuangan bisa muncul pada posisi keempat ini ketika memang kita pernah
punya uang cukup banyak, tetapi kemudian kita bermain pada bukan keahlian kita, bermain mungkin di pasar modal, kripto, ataupun mungkin bisnis-bisnis yang bersifat digital, tetapi kita tidak mengetahui secara teknis bagaimana melakukannya dan juga bagaimana faktor-faktor fundamental dari bisnis itu. Kita terlalu mengalokasikan banyak investasi atau pengeluaran dan juga ibaratnya gambling, karena memang bujuk rayu yang sangat tinggi dari bisnis-bisnis yang saat ini marak secara online atau digital. Dan kita sempat terlanjur berharap besar dengan kita mengalokasikan uang kita sampai kita pun itu tidak rasional untuk menjaga yang disebut dengan cadangan kas atau cadangan risiko. Dan pada akhirnya di proses selanjutnya kita anjlok dan mungkin bisnis itu sendiri scam, atau mungkin juga bisnis itu sendiri akhirnya online mungkin karena investasi bodong dan lain-lain, dan kita boleh dikatakan tertipu. Dan pada akhirnya kita pada situasi tertentu seiring waktu modal sedikit pun di tangan, cash di tangan pun semakin rapuh, dan pada akhirnya tidak punya lagi cadangan kas, dan kita dalam kebingungan untuk mencari bagaimana supaya hari-hari besok kebutuhan terpenuhi dan sambil menunggu ada mungkin aset lancar yang bisa kita agunkan atau mungkin kita likuidasi sehingga membuat ada daya tahan terhadap tanggung jawab untuk kebutuhan ekonomi finansial. Kondisi kerentanan lanjutan, misal kelima, kita adalah pebisnis, kita pewirausaha, tetapi karena proses-proses pasar itu bisa tidak sepenuhnya kita kuasai, apa yang telah pernah kita alokasikan dalam bisnis yang kita pernah jalankan, itu pada dasarnya memang mendapatkan tingkat pendapatan usaha yang menurun sementara biaya-biaya itu akhirnya kita subsidi, dan pada saat pada tingkat tertentu itu tabungan pun habis untuk menutupi semua beban kewajiban kepada pihak ketiga, dan pada akhirnya usaha tutup. Dan kemudian untuk mengungkit kembali bagaimana supaya itu bisa berjalan normal, kita membutuhkan uang. Mungkin akan menjadi pilihan ketika ada aktiva, ada aset-aset likid yang bisa kita lego, dan kemudian kita bisa mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga untuk memulai kembali. Dan di situ kita bisa melihat betapa bahwa uang itu memang sangat bernilai ketika kita memang terperosok dan jatuh dalam bisnis atau bangkrut atau apapun namanya. Apa yang menjadi refleksi atau kesimpulan dari 5 poin di depan itu sebenarnya adalah ketika kita memang punya uang, apakah uang kartal, uang giral maupun uang elektronik, itu pada dasarnya memang membutuhkan sebuah pola perilaku keuangan yang memastikan sejak awal kita punya yang namanya membangun dana risiko atau dana darurat. Dan pada akhirnya dalam proses-proses lanjutan kita harus hati-hati dengan seluruh tarikan-tarikan eksternal, mungkin gaya hidup, mungkin juga tawaran-tawaran bisnis yang sebenarnya tidak kita kuasai sepenuhnya. Karena di saat sekarang ini relatif dengan platform digital dan juga itu potensi-potensi investasi bisnis elektronik pada dasarnya membutuhkan satu kepiawaian dan keterampilan dan juga pengetahuan yang mendasar terkait dengan bisnis yang kita pilih. Karena bisnis itu adalah risiko dan bisnis itu adalah investasi. Dan ketika kita tidak bisa mendeteksi detail dari risiko, berarti kita akan membuang peluang potensi uang kita itu akan diambil oleh orang lain. Semoga sharing ini memberikan informasi dan edukasi bahwa meskipun uang itu netral, tetapi pada dasarnya uang itu bisa aktif untuk kegerakan positif atau aktif untuk kegerakan negatif. Kalau aktif kegerakan positif berarti kita membangun yang disebut dengan secure income dan zona nyaman, dan juga itu kemampuan finansial yang positif. Tetapi ketika kita tidak menguasai pola-pola permainan bisnis, berarti zona yang kita masuki adalah zona tidak nyaman, berarti kita siap bangkrut dan kita siap untuk pada akhirnya memindahkan aset kita kepada aset orang lain. Dan bisnis itu adalah memetakan risiko dan mengidentifikasi peluang-peluang daya tipu muslihat dari beragam pola-pola bisnis elektronik saat ini.
Semoga informasi ini memberikan pencerahan dan edukasi bagi kita semua. Salam sehat.